Maka kata Nabi Muhammad SAW, Alu Muhammad kullu taqi. Yang dimaksud Ali Muhammad itu adalah setiap mukmin yang bertakwa. Ini di makom doa, pada saat kita berdoa. Adapun seperti di dalam kunut, itu kan juga ada. Di dalam sholat, itu kan ada wa alihi juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara rukun sholat itu harus sholawat. Rukun sholat ada 17. Takbir, fatihah, ruku, sujud, tumakninah, tasyahud. Nah, di dalam tasyahud ada bacaan. Dan di dalam tasyahud juga ada sholawat. Sholawatnya pun kepada Nabi Muhammad wa alihi. Maka tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita pada saat tahiyat ucapin asyhadu an la, pas ilaha illallah baru asyhadu an la ilaha illallah. Ya, maksud tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau yang gini gimana? Ya, kita kirain ini tadi. Adapun ada orang yang muter. Itu gimana? Wallahu a'lam. Ya, itu disebutkan ada beberapa gerakan yang dilarang di dalam sholat, seperti kanakru ba'irin, waltifatu kata'labin, noleh seperti hewan, itu nggak boleh. Maksudnya seperti burung hantu. Nah, itu nggak boleh. Walaupun sebenarnya noleh sedikit itu nggak masalah, cuma makruh, nggak sampai batal. Ngadep ke sujud itu sunnah. Kita nggak ngadep ke sujud pun nggak masalah. Seandainya kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam menjem, itu pun nggak masalah. Namun ada yang mengatakan makruh. Seandainya dia bisa khusyuk dengan melek, ngelihat sujud, lebih baik daripada menjem. Tapi kalau dia melek, dia ngelihat ke yang lain, lebih baik menjem. Yang penting khusyuk. Karena intisari sholat khusyuk. Jadi ya yang namanya noleh sedikit misal, itu nggak masalah. Cuma ya masa sih dalam sholat kita noleh? Ya maksud noleh mata. Ada 7 anggota tubuh yang diperbolehkan untuk bergerak di dalam sholat. Ya ada 7 anggota tubuh. Di antaranya apa? Maaf ya, telinga. Ada orang bisa gerakin telinga tuh. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan main. Terus hidung, ada orang bisa ngepas-ngepasin hidung tuh. Nah itu nggak masalah. Mata, juta kali kita di dalam sholat gerak-gerik mata, itu nggak masalah. Itu dikatakan itu gerakan yang kecil, jadi nggak masalah. Terus alis, yang penting nggak main-main. Jangan. Lagi sholat gitu. Lagi sholat perempuan lewat, kacau ini. Ya. Tapi kalau misalnya kelilipan emang matanya kena debu begini, itu nggak masalah. Bibir ya, kita ngomong aja pakai bibir pada saat itu. Di antaranya kan gerakan jari. Jadi kalau mau gatel, garuk, itu jari doang. Misal gatel di sini, jari doang. Mau 10 kali, 11 kali nggak apa-apa. Di sini gatelnya, taruh misal jari aja, jangan. Udah batal kalau gitu. Itu batal. Dan di antara lain kemaluan laki-laki, sholat subuh misalnya gerak, itu nggak masalah, nggak batal. Intinya bukan dengan main. Kalau main batal semuanya. Ya, main batal semuanya. Subhanallah. Namun ada kan yang namanya agama Islam ini mudah. Namun jangan dimudahin. Gitu. Udah mudah, jangan dimudahin. Udah gampang, jangan digampang-gampangin. Subhanallah, ada ulama yang benar-benar faham. Saya dulu pernah punya guru, muridnya Kiai Maimun Zubair, namanya Ustaz Rohibin. Dalam fikihnya udah luar biasa ya. Semua kitab fikih dia pahamin, dia pelajarin. Pernah suatu hari beliau bawa anak lagi sholat. Itu di pondok, di santri ada di sebelah situ. Kebetulan ada colokan di sini. Colokannya itu nggak ada tempatnya lagi, nggak ada rumahnya. Kabel-kabel. Dia masukin tangan. Ya santri diam aja. Itu Ustaz Rohibin langsung sambil baca doa, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.
Tapi dia nggak niat main. Walhasil wallahu alam, dia punya dalil. Namun kita jangan diikutin, kita belum sampai magomnya. Kita kalau udah kayak gitu udah main aja. Ngebenerin bacaan imam dalam sholat saja, itu ada ulama mengatakan boleh kalau bukan dengan niat ngomong. Kalau niat yang ngebenerin, artinya kita ngajak ngomong dia. Ya, kalau niat yang ngebenerin, itu arti kita ngajak ngomong dia. Ya, kita ngajak ngomong dia. Jadi niatnya apa? Zikir. Imam baca salam misal. Ya pada saat dia kuliah ayyuhal kafirun, ya pada saat kuliah ayyuhal kafirun dia baca beda. Ya, atau kebolak-balik. Ya. Kebolak-balik sampai enggak habis-habis. Enggak habis-habis sampai. Maka caranya kayak gimana? Boleh kita ngasih tahu, tapi jangan niat ngebenerin, tapi niatnya zikir. Jadi sholat itu ada rukun. Ya ada rukun. Nah, di antara rukun sholat adalah wa ala alihi, membaca sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Yang membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya ala baitin Nabi hubbuk, ya ala baiti Rasulillah hubbukumu fardun fil Qur'ani anzalahu. Yakfikumu min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Itu dikatakan wahai keluarganya Rasulullah, mencintai kalian itu di dalam Quran telah diwajibkan dengan dalil qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Yakfikumu min azimil fakhri annakum, cukup bagi kalian udah kemuliaan. Man lam yusalli alaikum la salata lahu. Orang yang salawat kepada Nabi tapi tidak salawat kepada keluarga, salatnya nggak ada sah. La salata lahu. Nah, jadi beda tempat, beda makna. Adapun keluarga Nabi sendiri, keluarga itu ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan hanya keluarga yang mahsurah, yang sedikit seperti Sayyidah Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Namun mu'tamad ulama mengatakan semua keturunan yang ada ikatan kepada Nabi itu dikatakan wa alihi, ya keluarga Nabi Muhammad. Jadi pada saat sholat di kunut tuh wa ala alihi, itu maksudnya keluarga Nabi. Pada saat sholat tahiyat wa ala alihi, ya itu keluarga Nabi. Oh iya, tadi masalah tahiyat, ya, nyambung jauh banget. Nah, tahiyat seperti wa adnabu khailin, ngegerakin seperti ekornya kuda yang kanan kiri itu dikatakan tidak boleh. Atau ruku seperti matok gitu, itu juga nggak boleh. Terus duduk seperti duduknya hewan. Walhasil 7 anggota itu adalah 7 gerakan yang mirip sama hewan. Di antara adnan khailin tadi tuh, ya gerak-gerakin. Terus kalau misalnya kita ada ngelihat orang kayak gitu, ya jangan sampai ngomong kafir. Ya. Khalas. Dia sholat alhamdulillah. Adapun masalah nunjuk atau enggak itu kan sunnah. Madhab Abu Hanifah malah nunjuknya bentar doang. Asyhadu an la ilaha illallah turun lagi. Iya. Ada orang masalah cuma ini doang, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya, ada yang ke samping, ada yang ke kiri dipermasalahin. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Namun ya kalau mau membahas tentang sunnah, khilafus sunnah. Ya, kalau misalnya dia nggak sesuai sama Nabi, berbeda sama sunnah. Namun bukan berarti orang yang lurus kagak sah. Bukan berarti orang kagak sah. Cuma sunnah, nilai sunnahnya hilang. Ini diperdebatin semua. Kalau mau memperdebatkan sunnah, ini sesuai Nabi atau enggak, benar. Tapi kalau sampai ngevonis sholat yang kagak sah, ini dok masalah. Gitu. Jadi pada saat tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu harus dibaca. Nah, itu maksudnya apa? Keluarga Nabi. Terus juga di sini wa amma fi maqamiz zakah. Kan pada saat zakat kan dibolehkan untuk asnafis tsamaniyah. Golongan yang ke-8. Ada golongan yang 8. Fakir, miskin, sabilillah,
orang yang banyak hutang, terus juga mu'allaf, ibn sabil, dan masih banyak lagi ya. 8 golongan. 8 golongan tersebut boleh menerima zakat. Ada pendapat ya, ulama apa, mutakhirin, ya, ulama mutakaddimin, ulama yang dulu mengatakan, karena ulama dibagi menjadi 2. Ada mutakhirin, ada mutakaddimin. Mutakaddimin itu udah yang dulu. Ya, mutakhirin yang baru seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah. Itu dikategorikan ulama mutakhirin yang masih baru-baru sekarang. Pendapat ulama mutakaddimin yang namanya keluarga Nabi Muhammad nggak boleh mendapatkan zakat. Ya, di dalam kitab dikatakan al. Ali juga wala alihi. Siapa ini? Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib itu nggak boleh menerima zakat. Namun ulama mutakhirin mengatakan diperbolehkan. Kenapa boleh? Zaman dulu ada yang namanya baitul mal. Harta itu dibagikan kepada fakir miskin. Di antara juga keluarga Nabi yang fakir dan miskin dapat dari baitul mal. Maka zakat tidak diperbolehkan pada saat itu. Adapun sekarang baitul mal nggak ada. Baitul mal itu rumah harta. Jadi ada harta rampasan perang, ada duit apa-apa, duit zakat, masuknya ke situ. Dari situ akhirnya dibagiin. Atau kalau di kita mungkin bahasanya kayak basnas gitulah. Ya, badan apa? Zakat nasional. Namun kan kalau itu kan nggak mencakup secara keseluruhan. Ya. Nah sekarang kan nggak ada. Ada pendapat mengatakan keluarga Nabi boleh menerima, tapi tetap yang fakir, yang miskin, ya, yang masuk dalam kategori 8. Intinya yang kita bahas, wa ala alihi. Alihi ini beda tempat, beda arti. Di dalam doa alihi itu semua umat Nabi yang mukmin dan bertakwa. Di dalam tahiyat wa ala alihi itu keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i di dalam syairnya. Pada saat kunut juga sama. Adapun pada saat zakat yang dimaksudkan keluarga Nabi, anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluarga. Terus wasahbihi dan sahabat. Nah, di sini kita akan menemukan seringkali istilah sahabat, tabi'in, tabi'in. Karena Nabi mengatakan khairul qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. 3 kali Nabi mengatakan tsummal ladina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik zaman itu zamanku. Maksudnya zaman sahabat. Zaman sahabat. Kenapa zaman sahabat? Karena yang namanya sahabat man sahaban nabi wa amana bihi waltaqa bin nabi wa mata 'alal iman. Setiap orang yang bersahabat sama Nabi, maksudnya ngelihat Nabi pada saat Nabi mendapatkan risalah, pada saat Nabi diutus jadi Nabi, terus beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Kalau kita lihat Abu Lahab, dia ngelihat Nabi, hidup sezaman sama Nabi, tapi nggak beriman. Bukan sahabat. Jadi 3, bertemu Nabi, beriman sama Nabi, mati dalam keadaan iman. Kalau 3 ini tercukup, mencakup semuanya, maka dia sahabat. Dan ketemunya itu secara langsung, secara hidup, bukan seperti sekarang. Sekarang ada yang namanya mimpi, nggak masuk. Bukan berarti ada orang mimpi Nabi dibilang, oh saya sahabat Nabi. Bukan. Ada orang ketemu Nabi secara yaqadhah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ketemu Nabi secara yaqadhah bisa, secara langsung. Itu orang yang udah dekat, makamnya dekat sama Nabi Muhammad. Apakah dia sahabat? Bukan. Yang sezaman sama Nabi Muhammad hidup itu yang sahabat. Terus ada sahabat murtad. Kalau kita lihat Musailam al-Kadzdzab, seseorang yang awalnya di Islam, datang ke Nabi Muhammad, hidup sama Nabi, beriman sama Nabi. Namun gak lama, beberapa bulan doang, balik ngaku Nabi. Dia lihat enak nih kayak ngaku Nabi nih, banyak pengikut, balik ngaku Nabi.
Nabi punya Al-Quran, dia juga punya. Nabi punya surah Al-Fil, ya dari Allah, dia juga punya Al-Fil. Cuma Al-Filnya ada, ini anak-anak kecil juga tahu. Ya gajah, telinganya apa? Besar. Ya. Terus hidungnya, belalainya panjang. Anak kecil juga tahu. Dia buat. Kalau kita kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai seterusnya. Dia bilang al-fil, wa mal fil, lahu udhunun kabir, lahu khulqun tawil. Gajah, apa itu gajah? Telinga yang besar, belalai yang panjang. Itu pelajaran IPA. Itu Musailamah al-Kadzdzab yang akhir hayatnya dibunuh oleh Wahsy di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini Musailamah al-Kadzdzab apakah dikategorikan sahabat? Enggak. Tapi kan dia hidup zaman Nabi. Dia kan beriman, tapi matinya bukan dalam keadaan iman. Kenapa? Kan dia nggak tahu bahwa saya tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia tidak meyakini Nabi Muhammad Nabi terakhir. Jadi nggak beriman. Terus ada lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan pertamanya kufur, membenci Nabi, mencaci maki Nabi. Tapi akhirnya dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat. Itu sahabat. Nah kata Nabi, sebaik-baik zaman itu zamanku. Bukan sekarang yang teknologi canggih. Iya. Semakin teknologi canggih, orang banyak hoax lah, banyak inilah, banyak fitnah lah. Iya. Semuanya dikit-dikit diupload di sono, aib orang diupload, status orang diupload. Iya. Curhatnya bukan nama Allah lagi, curhatnya di status, di Instagram. Ya Allah, saya butuh duit. Iya. Aduh lapar banget dah. Aduh saya pengen sedekah, diupload di situ. Niat aja udah berubah. Orang biasa niatnya mahallu hafil qalb di hati, sekarang niat mahallu hafil jawal. Tempatnya di HP. Yeah. Tempatnya di HP. Mau ziarah, niat ziarah baik. OTW ziarah. Alhamdulillah. OTW kajian. Coba niatnya dia sembunyiin, niatnya jadi ikhlas buat dia sendiri karena Allah. Yeah. Tapi kalau dia niatnya jelek, dia buat status biar dilihat, ini orang anak kajian nih. Dia berubah jadi akhirnya. Ya. Jadi kata Nabi, sebaik-baik zaman zamanku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelahnya zaman tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in syaratnya mirip. Orang yang bertemu dengan sahabat tapi nggak bertemu sama Nabi. Ya. Beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Contoh, Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi nggak ketemu sama Nabi. Sampai Nabi berpesan kepada Abu Bakar, Umar, kalau ketemu sama Uwais minta doa. Gak sezaman tapi gak ketemu. Apakah sahabat? Bukan. Kan gak berkumpul. Syarat tadi kan sahabat 3. Berkumpul sama Nabi, beriman sama Nabi, wafat dalam keadaan iman. Ini kan gak berkumpul. Jadi apa? Tabiin. Kok tabiin? Karena dia ketemu sama sahabat. Jadi ya tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kata Rasulullah. Kemudian zaman setelahnya yaitu adalah tabi'in. Biasanya kita salat Jumat tuh dengar wa ala alihi wasahbi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah maghfir, langsung yang tidur bangun. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan ada tabi'in wa tabi'in. Nah, tabi'in itu siapa? Orang yang enggak ketemu sama sahabat, tapi ketemu sama tabi'in. Maka dikatakan tabi'in. Apa arti tabi'in? Kalau sahabat kan jelas, sahabat. Apa arti tabi'in? Tabi' itu adalah dari kalimat taba'a, yatba'u. Artinya apa? Pengikut. Orang yang ngikut Nabi, walaupun gak ketemu sama Nabi, tapi jalurnya ngikut jalannya Nabi, maka dikatakan tabi'in. Terus kenapa dinamakan tabi'in? Karena mereka gak ketemu sama Nabi, gak ketemu sama sahabat, tapi mereka ngikutin tabi'in yang ngikutin sahabat, dan sahabatnya ngikutin Nabi. Maka dikatakan pengikut tabi'in, pengikut orang yang ngikutin sahabat dan ngikutin Nabi.
Jadi nyambung kayak gitu. Itu zaman yang paling bagus, 4 zaman itu. Sahabat maksud zaman Nabi, ya, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Nah, adapun sahabat ini banyak. Ya. Cuma permasalahannya banyak orang di zaman sekarang membenturkan antara sahabat dan keluarga. Ada kelompok namanya kelompok Nawasib atau Nasibi. Dia mencintai sahabat tapi menyalahkan keluarga Nabi. Ada kelompok namanya Rawafid atau Rafidhi. Dia mencintai keluarga Nabi tapi menyalahkan sahabat. Kelompok Rafidhi, mereka cinta banget sama Nabi, sama keluarga Nabi. Tapi kalau sahabat salah. Sampai diantara mereka mengatakan, kita kan sering dengar hadis Abu Hurairah. Mereka bilang, tuh Abu Hurairah ngeriwayatin hadis bukan asli, tapi seenaknya dia doang ngeluarin dari kantong, kata mereka. Karena benci sama sahabat. Padahal Abu Hurairah orang yang paling dekat termasuk sama Nabi Muhammad. Abu Bakar mereka benci. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Padahal dia nggak mahal. Abu Bakar mertuanya Nabi. Padahal dia nggak tahu bahwa Ja'far As-Sadiq, cucunya Nabi Muhammad SAW, itu beliau berkata, aku lahir dari Abu Bakar 2 kali, kata dia. Maksudnya apa? Nasabku ini ada urutannya dari Abu Bakar Siddiq, dari bapak, dari emak ada semua. Ya ada kaitannya, ada urutannya. Tapi dikatakan bahwasanya, dia benci sama sahabat. Padahal yang namanya keluarga sama sahabat itu nggak bisa dipisahkan. Bahkan mereka ini kan sangat mencintai Sayyidina Ali. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu hampir menjadi Tuhan. Ini yang kelompok ekstrim. Kelompok bawahnya dikit, mereka mengatakan Sayyidina Ali seharusnya jadi nabi. Malaikat Jibril salah